Selamat berjumpa kembali dengan saya Iqma Dharmakarya, dosen PKN STAN. Kali ini kita masih membahas tentang perekonomian terbuka. Setelah sebelumnya kita membahas tentang keseimbangan permintaan dan penawaran dana pinjaman yang membentuk neraca pembayaran, berikutnya kita akan membahas bagaimana aplikasi dari keseimbangan permintaan dan penawaran itu. Berikut ini kita akan mengaplikasikan keseimbangan permintaan dan penawaran dana pinjaman atau arus modal antar negara ke dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah bagaimana pengaruhnya apabila terdapat perubahan kebijakan fiskal di dalam negeri. Yang kedua adalah bagaimana pengaruhnya apabila terdapat perubahan kebijakan fiskal di luar negeri. Yang ketiga adalah bagaimana apabila terdapat perubahan atas permintaan investasi di dalam negeri. Nah, di dalam menggambarkan 3 kondisi ini, kita membuat asumsi awal, yaitu di dalam perekonomian suatu negara itu mempunyai neraca perdagangan yang positif. Artinya neraca perdagangannya lebih besar daripada 0 dan di mana tingkat tabungan suatu negara itu lebih besar daripada investasinya. Yang pertama adalah kita bahas tentang bagaimana apabila ada perubahan kebijakan fiskal di dalam negeri. Yang pertama kita gambarkan dulu keseimbangan permintaan dan penawaran dana pinjaman, yaitu yang menunjukkan tingkat keseimbangan dana pinjaman pada tingkat bunga dunia, ya. Jadi karena perekonomian terbuka itu lebih ditentukan oleh tingkat bunga yang berlaku di dunia, maka kita lihat dalam kondisi ini bahwa dalam kondisi awal negara tersebut karena tingkat bunga dunia lebih tinggi daripada tingkat bunga dalam negeri, maka jumlah tabungannya lebih besar daripada investasi dalam negeri, sehingga neraca pembayaran negara itu adalah positif sebesar NX1. Apabila di negara tersebut itu terdapat perubahan kebijakan fiskal, misalnya belanja pemerintah itu meningkat atau terjadi penurunan penerimaan pajak, maka dari kedua aktivitas itu akan mengakibatkan turunnya nilai tabungan nasional. Sehingga di sini kita gambarkan kurva tabungan nasional bergeser ke kiri, artinya terjadi penurunan dari S1 menjadi S2. Akibat turunnya suplai tabungan mengakibatkan neraca perdagangan negara tersebut menjadi lebih kecil. Semula NX1 menjadi sebesar NX2. Nah, di sini terlihat bahwa tingkat investasi dalam negeri itu tidak terpengaruh akibat adanya perubahan kebijakan fiskal di dalam negeri. Hanya mengakibatkan neraca perdagangan negara tersebut menjadi lebih kecil. Yang berikutnya adalah kondisi kedua, apabila terdapat perubahan kebijakan fiskal di luar negeri. Kita gambarkan dulu keseimbangan awalnya, di mana di sini menunjukkan tingkat bunga dunia lebih tinggi dari keseimbangan tingkat bunga dalam negeri, sehingga neraca perdagangannya adalah positif sebesar NX1. Apabila negara-negara di luar negeri itu ekspansif, artinya meningkatkan pengeluaran atau belanja pemerintah di luar negeri itu meningkat, maka akan mendorong kenaikan permintaan dana atau permintaan modal. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan tingkat bunga dunia yang lebih tinggi. Kenaikan tingkat bunga dunia yang lebih tinggi
itu mengakibatkan sebagian dana yang berasal dari dalam negeri itu akan lebih banyak mengalir ke luar negeri karena memperoleh imbalan yang lebih tinggi. Akibatnya, berkurangnya pasokan dana karena mengalir ke luar negeri mengakibatkan tingkat investasi dalam negeri menjadi turun. Dari semula tingkat bunga R1 sekarang menjadi investasi pada tingkat bunga R2. Namun di sini neraca perdagangan negara itu akan meningkat dari NX1 menjadi NX2. Kondisi ketiga adalah bagaimana kalau terjadi perubahan permintaan investasi. Nah, jadi di sini kita gambarkan semula, kondisi semula adalah neraca perdagangannya adalah positif sebesar NX1. Apabila terjadi kenaikan permintaan investasi, maka kurva investasinya akan bergeser ke kanan sebesar IR2. Akibat dari kenaikan investasi dalam negeri mengakibatkan tingkat investasi bergeser makin besar dari I1 menjadi I2, sehingga neraca perdagangannya menjadi berkurang menjadi sebesar NX2. Nah, demikianlah aplikasi dari keseimbangan permintaan dan penawaran akibat adanya tiga kondisi yang terjadi yang berpengaruh terhadap keseimbangan arus modal. Sampai jumpa di materi berikutnya.